rumah ini ada sebuah kejadian tragis yang satu keluarga, kata si Pak Ustadz. Iya Pak, tapi posisi saya ngeliat dia dikubur di halaman belakang. Ini gue ngeliat 4 orang bang. Yang 2 lagi ngegali lubang. Yang 1 lagi nunjuk-nunjuk. Yang 1 lagi ketakutan di dalam kandang burung itu. Nah pas gue balik badan gini, gue nengok itu di atas bang, lagi duduk nih. Hah? Kuntil anak itu lagi duduk di atas nih, di atas balkon. Terus langsung jatuh gue merangkak bang ke kamar. Kakinya ditarik bang, dari tempat tidur sampai pintu. Hah? Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang rumah yang dijadikan kantor dan lokasinya itu ada di Surabaya. Dan gue pastikan cerita ini memang beneran serem banget karena gue tadi udah diceritain sedikit sama dia. Itu sampai bikin merinding bulu kuduk editor gue tuh, ya kan? Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, pasukan Lentera Malam, seperti yang gue bilang tadi di awal, narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang sebuah rumah yang dijadikan kantor yang menurut gue ini bakalan serem banget. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada narasumbernya, Bang Raden. Bang Raden, apa kabar Bang? Halo Bang Jamal, sehat ya? Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Bang, ini rumah yang dijadiin kantor ya? Iya, rumah pribadi di sebuah komplek besar yang emang isinya tuh buat pekerja dan mes juga bang. Dan mes juga? Iya, buat ngantor dan mes juga. Itu di bidang apa kantornya bang? Produksi bang, produksi obat herbal bang. Obat herbal? Yang lumayan terkenal lah. Oh, udah terkenal? Terkenal banget. Terkenal banget? Terutama di mana nih? Di daerah Jabodetabek, bahkan sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Terkenal banget. Oke. Tapi kejadian ini di Surabaya ya bang? Di Surabaya. Surabaya ini tepatnya di lokasinya di mana bang? Kalau untuk lokasi, mungkin saya sebutin nama daerahnya aja ya, di Maijen Sungkono bang. Oke, di daerah situlah ya? Di daerah situlah. Ada perumahan yang elit mewah besar di situ. Di daerah situ? Iya. Oke, ini orang-orang Surabaya komen lah. Ini siapa tahu tahu lokasinya ya? Iya, bener-bener. Dan paling terakhir yang gue tanyain adalah, ini apa nih yang membuat serem banget nih dari rumah yang ada di Surabaya ini? Kantor lo? Yang bikin serem banget ya bang, di sini gua nggak ngalamin kejadian ini sendiri. Jadi di situ jangankan karyawan, bahkan tamu sama bos gua aja diganggu. Kalau ditotalin tuh yang kena gangguan tuh ada sekitar 16 orangan. 16 orang? 16 orang. Gak cuma yang tinggal di situ ya? Gak cuma yang tinggal di situ. Yang baru datang tamu aja kena gangguan, bahkan gangguannya itu gila sih menurut gue. Oke, penasaran juga nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga sama seperti gue, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalian kalau mau jadi narasumber di Lentera Malam ya gampang banget. Itu tinggal DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi ke nomor yang ada di bawah ini ya. Oke? Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Raden, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Halo pasukan Lentera Malam, ada kabar gembira nih buat kalian yang hobi baca. Nah, biasanya Lentera Malam kan cuma menyajikan konten audio dan juga visual aja. Nah, kali ini demi memudahkan kalian yang hobi baca, akhirnya sekarang kita launching ebook The Untold Story by Lentera Malam. Tepuk tangan dong! Akhirnya. Nah, di sini nih kalian bisa baca kapan aja dan di mana aja tanpa harus takut kalau bukunya itu ketinggalan. Karena udah ada di HP kalian ya, tinggal klik aja. Dan dengan visualisasi yang nyata di setiap cerita,
akan memudahkan kalian berimajinasi lebih dalam, seolah menjadi bagian di dalam ceritanya. Dan cerita ini tuh nggak ada di podcast Lentera Malam, karena kita secara khusus mau menyajikan konten eksklusif yang cuma ada di ebook kita ini aja. Dan karena kita baru banget nih launching, kalian bakalan dapat harga awal yang masih fresh banget. Mulai dari 50 ribuan aja udah bisa dapetin ebook eksklusif dari Lentera Malam. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi kita. Dan selamat membaca. Gua kan kerja di salah satu tempat produksi bang. Tempat itu juga udah lumayan gede bang perusahaannya dan banyak cabangnya gitu. Jadi tahun 2016 tuh gua ngelamar ke situ bang. Nah dibutuhkanlah karyawan untuk daerah Surabaya bang. Daerah Bogor nih pusatnya ya kan, gua ngelamar di Bogor, dibutuhkan untuk daerah Surabaya. Alhamdulillahnya keterima. Di situ gua training bang 3 bulanan. Nah gua punya temen nih bang satu namanya si Komet bang. Nah si Komet ini berangkat sama gua ke Surabaya akhirnya. Nah dari situ berangkat mah normal bang, cuman pas gue mau berangkat istri gue ngomong gini bang, ya kamu jadi berangkat katanya. Jadi kenapa? Malam masa aku mimpin kamu tuh dikejar sama dikejar-kejar sama kuntilanak kata gitu ya. Kata gue mimpi itu mah, kata gue udah nggak usah dipikirin, kata gue kan gitu ya bang. Berangkatlah nih bang nih gue ke sana. Ternyata di sana pas gue sampai ke lokasi itu. Nah lokasi ini posisinya ada di rumah gede di tengah komplek mewah lah gitu ya. Nah di sana tuh udah ada beberapa karyawan juga bang dari luar kota lainnya. Dari Kebumen itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Terus dari Padang ini ada 2 orang. Nah sama gue dari Bogor 2 orang jadi 7 bang. Total 7. Posisinya tuh cewek 3, cowok 4 bang. Ya. Nah, jadi awal mulanya di situ. Gue nih kerja normal bang, biasa aja, nggak ada yang gangguan atau gimana selama 2 minggu bang. Jadi gue juga kan saling kenalan ya bang ya sama mereka. Nggak ada aneh-aneh bang. Gue tidur di situ. Jadi kantor gue nih posisinya kantornya di situ. Nah ada mesnya juga di situ bang. Jadi kita nggak yang harus pindah-pindah ya. Nah untuk posisi kantornya gue jelasin. Di sini ada teras bang, teras depan. Nah pas masuk teras itu rumahnya ruang tamu ngeplong gitu bang, gede banget. Ruang tamu gede. Nah di sebelah kirinya ini ada dapur, terus ada beberapa kamar bang. Di sini dapurnya. Nah ada 3 kamar dan di pojok kamar sana ada kamar mandi 1. Nah untuk di sebelah kanannya ini ada tangga bang ke atas. Kalau misalkan kita dari bawah pojok sebelah sana itu kelihatan bang teras atas bang, teras tingkat atas. Nah di atas ini ada 2 kamar, 1 kamar bos gua. Kalau ke sana 1 lagi kamar buat para wanita gitu. Nah posisinya kalau misalkan kita ngelihat dari seberang tangga itu ada halaman belakang bang, pintu kaca, disekat pintu kaca aja. Nah di situ ada sebuah kandang burung besar banget lah di situ. Ada tuh di situ. Nah 2 minggu gua kerja nggak ada apa-apa bang. Cuman pas 3 minggu ke sana, setiap pagi nih bang nih, setiap gue mau sholat subuh, gue sering banget ngedengar orang suara nyapu bang. Suara nyapu. Dari suara nyapu itu beberapa kali gue tengok nih bang. Gue tengok, karena kan sapu lidi yang kedengaran itu berisik ya. Nah gue tengok keluar, itu nggak ada apa-apa bang. Terutama di tempat yang gue bilang tadi halaman kosong di belakang itu bang, yang ada kandang burungnya. Nah pada suatu malam itu gue kerja hampir 4 mingguan lah, 4 minggu kurang. Itu gue ngerasa nggak tahu mimpi ya bang, nggak tahu mimpi atau enggak. Tapi gue ngerasa kayak gue nih jalan ke situ tengah malam ke tempat yang ada kandang itu bang, belakang nih halaman belakang. Gue jalan ke sana bang. Itu posisi gue dibilang sadar ya gimana gitu ya, sadar nggak sadar lah intinya. Nah pas gue melek itu jam 4:30. Gue ngedenger tahrim itu bang. Kalau misalkan kita mau azan subuh kan suka ada suara yang sholawatan deh bang. Gue ngedenger itu. Gue bangun, gue ada di dalam kandang bang. Hah? Gue ada di dalam kandang burung itu. Itu kejadian pertama gue. Tahu udah di dalam aja? Ada di dalam kandang. Berarti lu tidur sama burung? Itu kandangnya kosong posisinya. Kosong, Ya. kira tidur sama burung.
Nah, di situ gue panik, gue gedor-gedor nih bang. Gue gedor-gedor pintu kaca itu karena kan kekunci bang, nggak ada yang ngebuka. Nah temen gue yang si Komet ini kan posisi sekamar sama gue ya bang. Dia lari bang, ngebukain gue. Dia lebih nanya gini, lu ngapain tidur di sini? Kayak nggak ada tempat lain aja lu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa bang, cuman gue bilang, ngapain gue tidur di sini? Gue juga nggak tahu. Kalau andai kata gue sengaja tidur sini, ini siapa yang ngunci pintu? Kata gue. Sedangkan pintu aja kekunci dari dalam. Itu posisi gue di luar itu kan pintu masih kekunci bang, gue gedor-gedor itu. Oh iya. Jadi pas paginya nih bang nih, kita udah habis sarapan. Nah si Komet ini cerita lah sambil kayak ngeledek-ngeledekin gue nih bang. Kata gue, ya susah banget dijelasinnya karena nggak semua orang bisa nangkep cerita itu ya bang. Sedangkan gue sendiri ngalamin kan, kata gue. Udahlah kata gue diemin sama gue. Itu sekitar 2-3 hari kemudian, jam 3:30 gue ngedengar kayak ada suara orang yang gedor kaca bang. Dor kenceng banget kata gue. Itu gue lari bang. Dan lu mau tahu itu si Komet itu bang ada di kandang itu. Hah? Gantian. Si Komet itu ada di kandang itu bang gantian. Di posisi jam yang sama dan gue yang ngebukain. Gue bilang pas gue bukain, gue nggak banyak omong karena gue udah ngerasain itu bang, ngerasain kejadian itu kan. Gue bilang gini, enak nggak tidur di situ? Lu sengaja tidur di situ? Apa lu nggak tahu lu tidur di situ? Itu temen gue pucet si Komet ini, diem mukanya nggak ada ekspresi, cuma datar pucet aja ya bang. Dia langsung ke kamar bang. Sampai kamar tuh gue bikin teh panas ya bang. Tiba-tiba dia tidur meringkel gini bang, tiduran. Itu nggak ada bicara lagi bang, nggak ada omongan apa-apa. Diem aja tuh. Diem aja. Nah posisi dia sakit di situ bang selama 1 minggu tuh. 1 minggu. Ya nggak bangun sama setelah sekali. kejadian itu. Setelah kejadian itu. Nah tapi menurut lo ya, atau menurut pandangan Komet juga, kalian itu dipindahin atau kayak terhipnotis aja untuk di situ? Tapi kalau misalnya dari logika sih dipindahin gitu ya, secara gaib ya. Yang tadi gue bilang bang, kalau gue lebih ngambil ke arah di hipnotis ya. Kenapa? Karena gue bilang tadi gue ngerasa gue ke arah situ tapi posisi sadar nggak sadar. Kalau kita posisi dipindahin itu kan pasti dari tempat tidur kita ke sana langsung, dan kita nggak akan bisa ngelihat atau proses. Gue tuh ngelihat bang proses gue jalan ke situ, gue ngelihat. Iya. Proses itu posisi pintu udah kebuka dan gue langsung masuk situ, gue ngelihat. Tapi kan lu masalah kekunci itu. Nah itu masalahnya pas gua keluar itu bang, itu pintu kebuka ngablak bang. Jadi gue tinggal keluar aja, seolah-olah kayak nggak ada pintu yang ngalangin gua. Oke, pada saat yang lu itu ya? Iya yang gua rasain. Nah kalau si Komet ini bang, dari pengakuannya kan dia langsung dioper ke Bogor lagi bang, karena sakit seminggu itu, ya kan. Takut di situ nggak ada yang ngurus katanya kan. Akhirnya dipindahkan lagi nih pusat Bogor. Nah dari Bogor beberapa minggu kemudian dia nelpon gue tuh bang, cerita sama gue. Oh iya, gue kemarin tuh ngeledekin lu katanya. Gue nggak percaya sama lu. Iya, gue juga sampai sekarang masih bingung itu kenapa bisa begitu. Tapi emang lu sengaja pindah apa gimana? Kan gue balikin gitu ya bang. Enggak, kalau gue bangun-bangun dari situ. Nah, kalau si Komet tuh dipindah. Jadi bangun-bangun udah di situ bang. Ngeri banget kalau bangun-bangun langsung situ. Iya. Nah posisinya bang, pas setelah kejadian itu si Komet kan pulang nih bang, ya 1 minggu. Nah otomatis gue tidur sendiri nih bang. Jadi ada nih 3 temen gue bang, di situ tinggal 3, tadinya kan 4. Jadi gue sebutin dulu, selain si Komet ini ada gue, Eko, sama Uus bang. Jadi di 3 kamar belakang tadi gue bilang bang, 3 kamar yang dapur itu. Nah gue di kamar yang paling deket dapur, si Uus yang tengah, si Eko yang deket kamar mandi nih, deret 3 gitu kamarnya. Kan tadinya gue berdua sama si Komet itu tidurnya. Jadi sendiri pas Komet nggak ada dong ya kan. Nah itu jam 10:30, itu gue inget. Gue mau masak mie nih bang di dapur. Gue masak mie, ada yang ngelitikin gue bang. Gue kira kan temen gue bercanda tuh. Ah lu bercanda mulu, gue gituin sama gue. Gak ada orang bang pas gue tengok ke belakang. Itu gue kabur ke kamar bang. Gue ngegabruk pintu, gue tutup, gue kunci, gue diem di situ. Gue mikir itu kompor untungnya udah gue matiin loh bang sama gue. Gue bilang, anjing siapa yang tadi ya kata gue. Gak ada orang nih, pikiran gue udah aneh banget itu bang, udah parno banget. Nah sebelum kejadian itu sorenya gue minjem cuci sabun, cuci muka.
sabun cuci muka si Eko. Sorenya itu gue minjem. Nah, si Eko nggak lama dari situ ngetok kamar gue, Bang. Nah, bang katanya, lu naruh sabun gue di mana katanya. Nah, suara Eko. Nah, gue langsung berdiri nih, Bang, buat ngebukain kan, kata gue. Itu nggak ada orang, Bang, gue bukain, Bang. Tapi suaranya suara Eko. Jelas itu. Jelas. Itu langsung gue gabruk lagi, gue kunci, gue telepon teman gue yang sebelah nih, si Uus. Gue telepon sama gue. Untungnya ngangkat, Bang. Untungnya ngangkat. Lu kenapa? Udah lu kesini, kata gue kan gitu ya. Nah, si Uus masuk kamar gue nih, Bang. Duduk. Lu kenapa? Katanya. Gue ceritain lah dari tadi awal gue dikelitikin ya, Bang. Gue ceritain sama gue sampai tadi suara si Eko ngetok-ngetok minta sabun muka tuh. Si Uus bilang, gue ngedenger suara Eko. Jadi teman gue yang sebelah ini belum tidur, Bang, posisinya di kamar sebelah. Dia ngedenger juga suara si Eko minta sabun cuci muka. Dan ngedenger ada yang ngetok-ngetok kamar gue. Nah, gue kan penasaran, Bang. Ayo cek kamar si Eko. Nah, kebetulan kamar Eko nggak dikunci, Bang. Gue buka sama gue. Dia tidur. Kacau itu, kata gue. Gue sampai sama dia tuh sampai lihat-lihatan nih, kata gue. Tadi siapa? Udah nggak tahu. Akhirnya gue tidur bareng nih, Bang, sama si Uus ceritanya. Ya udah, gue dari tidur bareng sama si Uus. Nah, pas subuh ini kejadian lucu yang bikin kena si Uus. Uus kan di situ emang belum pernah ngeliat ya, Bang. Tapi di situ sistemnya gini, Bang. Kalau orang udah ngeliat sekali pasti diliatin terus. Orang udah ngeliat sekali pasti diliatin terus. Nah, si Uus ini kan OB di situ. Dia biasa bersih-bersih apa-apa, nggak ada apa-apa tuh, Bang, ngebersihin rumah itu. Nah, si Uus ini wudu lah, ngebangunin gua dulu. Bang, sholat subuh yuk, katanya. Duluan, kata gua kan gitu ya, Bang. Itu nggak lama, abis wudu si Uus itu langsung nabrak pintu gua, Bang. Jadi pintu gua yang masih ketutup, posisinya ditabrak sama dia. Dor, kan kenceng banget ya, Bang. Kalau pintu papan itu kan suka ada engsel-engselan itu, Bang. Itu satu sampai copot, Bang. Sampai rubuh, tabrak sama dia. Kenceng banget. Iya. Gua tanya, lu kenapa? Katanya. Diem, Bang, pucet mukanya. Lu kenapa? Akhirnya gua ambilin air sama gua. Pas udah gua kasih air, dia ngomong gini, Bang. Bang, gua takut. Katanya. Kenapa lu? Takut. Berapa kali dia ngomong takut ke gua. Sampai gua tampar-tampar nih, Bang, pipinya. Lu kenapa? Coba cerita, kata gua. Bang, tadi gua ngambil wudu, pas dia cuci muka gini, Bang. Itu pas dia habis ngelap mukanya itu ada muka tembus dari tembok, Bang. Hah? Pas banget ke muka dia. Dan itu sosok perempuan, rambutnya panjang. Jadi pas lu ngambil wudu gini, pas basuh gini, itu ada muka tiba-tiba. Pas keran itu berganti muka. Yang tadinya keran itu jadi muka. Nah, dari situ Uus juga sakit tuh 2 hari. 2 hari si Uus sakit. Ya kalau gua ngasih tahu yang lain, berabe nih, kata gue, Bang. Ntar yang lain pada takut. Cuman sempet tuh pas malamnya gue ngomong nih, pas ada si Uus di situ kan sakit. Di kamar si Uus nih lagi pada ngumpul, ceweknya juga pada turun ke bawah. Lu ngerasa yang aneh nggak sih di sini? Kata gue kan gitu ya, Bang. Nah, ada temen gue yang namanya Putri, Mbak Mia sama Mbak Ita. Nah, Mbak Putri ini sama Mbak Ita dari Padang, Bang. Dari Padang. Nah, Mbak Mia ini dari Kebumen. Nah, mereka kan tidur di atas bertiga, Bang, ya kan. Ada yang aneh nggak sih di rumah ini? Si Putri cuman ngomong gini, banyak. Cuman masa iya kalian bisa ngelihat? Kata dia gitu, Bang. Gue juga agak bingung sama omongan dia. Maksudnya gimana? Enggak, langsung bercanda tuh, Bang. Nah, si Mbak Ita ini sama Mbak Mia ngomong gini, wih, aku loh, katanya, sering ngedenger yang nangis di kamar sebelah, katanya. Aku kira itu kadang Mbak Ita ke kamar mandi, nangis di kamar mandi. Padahal pas aku lihat Mbak Ita ada di tempat tidur, di samping aku, katanya. Nah, cerita dari Mbak Ita ini sama, Bang. Dia sering dengar suara ada yang nangis di kamar sebelah nih, pas kamar bosnya itu. Jadi kan kamar mereka sebelah-sebelahan, Bang, karyawan sama bos itu kan. Nah, udahlah, kata gue. Nggak usah dia omong-omong, kata gue kan gitu ya, Bang. Nah, Uus sembuh nih, Bang. Uus sembuh itu selang 3 hari. Gue lagi pada libur, duduklah di teras nih, Bang, di teras depan tuh rame-rame sambil mesen ini kan makanan, kata gue. Si Uus ini bilang, gue ngerapihin atas dulu biar nanti sekalian malam tuh nggak usah ngerapihin lagi, kata dia gitu. Ya udah sana, kata gue gitu. Itu ada cuman 2 menit deh, kalau nggak salah 2 menit dia langsung kabur, Bang, ke bawah. Kabur ke bawah, mukanya putih lagi, Bang. Itu kan baru sembuh ya anak ya, mukanya putih lagi, pucat lagi.
Gue tanya, lu kenapa katanya? Dia cerita, Bang, gue ketemu yang kemarin. Jadi sosok yang dilihat itu wanita berdaster panjang katanya, rambutnya panjang banget sampai nutupin matanya. Itu lagi duduk di meja, Bang, kayak sambil ngeledekin dia. Itu duduk di meja ruangan bos tuh, Bang, ruangan bos kamar itu. Dia kabur sih. Nah, si Eko nih, Bang, temen gue, kan dia nggak pernah kena atau diliatin gitu ya, Bang. Agak takabur mulutnya. Pada halu aja katanya gitu. Ayo sini sama gue temenin, bohong aja lu. Itu nggak lama, Bang, dia kabur lagi, Bang, berdua-dua. Nah, si Eko lucu, kabur tuh nggak ke tempat gue, Bang, tapi kabur sampai ke jalanan, Bang. Saking takutnya. Saking takutnya. Nah, kan gue panik ngejar si Eko, Bang. Kata gue, kenapa nih orang kan? Nah, ketemu di mana? Dia ngumpet di masjid, Bang. Jadi komplek gue ini kan agak jauh, Bang, kalau buat ke kampung ya. Nah, masjid itu posisi di kampung. Pas gue kejar, itu gue ngejar juga pakai motor, Bang. Itu lagi ngumpet di masjid. Si Eko ini. Ketemu dulu ya? Ketemu sama gue. Gue tarik sama gue, nggak mau pulang, katanya kan gitu. Akhirnya gue rayu semuanya. Mau nih, Bang, pulang. Udah, di depan aja, nggak usah kemana-mana, katanya. Ceritain. Nah, udah agak tenang, gue minta ceritanya. Si Uus kayak langsung ngomelin Eko. Tuh, aku udah bilang, masih ngatain aku halu katanya. Aku nggak halu, aku ngelihat dia di kamar. Sekarang kamu kan. Jadi ternyata pas dia berdua, Bang, ke atas itu, nah itu posisi si perempuannya itu udah di atas tangga, Bang, lagi nungguin dia naik. Dari situ mereka kabur tuh. Ini cerita, bukan cerita Uus aja, karena Eko pun sama cerita gitu. Karena pas dia baru belok gini, mau naik tangga, itu langsung ada sosok itu. Udah ditungguin. Kayak si sosok ini juga tahu dia diomongin ya? Iya, si sosok ini emang tahu diomongin. Iya, karena kan si Eko sempet kabur tuh kan. Iya, sama kayak perihal temen gue yang tadi, Bang, si Komet itu, Bang. Gila, ini mah gangguan. Nah, nggak lama dari situ, Bang, gua nih akhirnya mutusin buat manggil Ustadz lah. Ustadz cerita nih, cuman ada beberapa nasihat dari Ustadz yang nggak apa-apa, yang penting mah di sini jangan ditinggalin sholatnya, katanya. Ngaji aja di sini bareng-bareng gini. Gue bilang, kalau kita masih kayak gitu nggak nyelesain masalah gimana gitu kan. Gue udah rajin sholat, kalau sholat kan semua yang di situ, karyawannya di situ, Bang, itu kan diwajibin sholat, Bang, sama atasan gue. Jadi nggak boleh yang namanya ada karyawan yang nggak sholat gitu. Jadi semuanya itu harus mengetahui satu sama lain kalau kita tuh saling sholat gitu di situ. Sholat terus. Ngaji kan kadang yang emang kita jikiran kita masing-masing gitu ya, Bang. Kita ngaji, kita doa yang lainnya. Nah, nggak lama gue beres manggil Ustadz ini kejadian gue lagi, Bang. Karena jadi posisinya itu gue nggak tahu jam berapa, intinya tengah malam ya, Bang. Gue sama di posisi awal, Bang, yang tadi gue pindah ke kandang itu. Cuman gue nggak nyampe kandang, Bang. Gue keluar nih, Bang. Nah itu gue jelas, Bang, gue keluar seolah-olah kayak gue mau ke arah situ. Tapi gue nggak tahu mau ngapain nih, kayak ngambang aja pikiran gue. Nah itu di balik kaca itu, gue udah berhadapan ruang tamu, kaca, ini kebun, Bang, yang kandang burung itu. Itu gue ngeliat sosok, Bang, itu hampir kayak gede banget lah pokoknya. Itu cewek, rambutnya panjang tuh, sampai nutupin mukanya, Bang. Nah itu lebih gede dari kandang burung itu, Bang. Kandang burungnya kan tinggi, Bang, sekitar 2 meteran. Nah itu lebih tinggi dari itu, Bang. Nah semakin gue tegesin, gue liatin, dia mengecil, Bang. Dia mengecil sampai sepantaran gue, sampai pas banget sejajar sama gue nih ya. Dari situ gue udah nggak sadar. Tiba-tiba gue bangun udah di luar teras. Jadi di luar kebun itu. Bangun ya, tapi bukan di kandang burung ya? Bukan di kandang burung, di luar kandang burung. Posisi pintu masih terkunci apa? Kunci juga. Nah kalau itu gue bangun jam 8, Bang. Temen gue yang bangunin gue. Jam 8 pagi? Iya. Nah di situ gue udah mulai capek ya, Bang, maksudnya. Gue coba ngomong lah nih, Bang, ke salah satu atasan gue di Bogor. Pak, di sini suka digangguin, gini. Cuman atasan gue yang di Bogor nih, masa sih bohong itu mah gini. Sedangkan yang lain kan gak berani ngelapor, Bang. Karena mereka kan dari kota yang lain, belum kenal atasan gue siapa kan. Gue ngelapor kayak,
bohong itu udah banyak yang sholat, banyak yang ngaji, nggak ada yang ganggu-ganggu katanya kan gitu ya bang. Nah nggak lama dari situ gue kan bilang sama mereka, ini gue udah laporan ke atasan perihal gangguan ini, cuman nggak ada solusinya nih dari sana, cuman kita balik lagi disuruh doa, disuruh sholat katanya. Gimana? Nah akhirnya gue mutusin bang nih, gue, Eko sama si Uus tidur satu kamar. Nah yang cewek ini tidur satu kamar juga bang. Gue suruh pindah di kamar yang bawah tuh. Jadi kan ada 3 kamar di situ bang. Jadi masing-masing kamar tuh 3 orang yang ngisi bang. Nah dari situ udah tuh bang. Agak aman tuh bang. Agak aman beberapa saat ya, maksudnya beberapa pekan. Gak lama si Mbak Ita ini bang. Mbak Ita ini lagi mandi bang ceritanya. Lagi mandi teriak. Ya kan nggak mungkin kalau kita cowok-cowok langsung ngelabrak masuk ya. Mau nggak mau kita nyuruh si cewek. Nah gue langsung pada ke ruang tamu. Nah cewek ini langsung pada ini. Itu Mbak Ita bang, udah pakai baju dan yang lainnya. Itu mukanya pucet, sepucet-pucetnya. Kayak orang apa ya dibilang, sawan kali ya. Dia diam di situ. Dan sampai 1 hari pun itu dia diam nggak ngomong bang. Bahkan makan aja nggak mau. Kan gue belum tahu kejelasannya dia ngeliat apa ya. Nah akhirnya dirayu-rayu lah nih sama si Putri. Gini. Nah si Putri yang ngomong, aduh bang, tadi dia diliatin juga. Diliatin apaan gitu. Sama sosok perempuan itu katanya. Mbak Ita ini ceritanya lagi mandi bang. Mau ngambil sabun, itu dia megang tangan. Jadi bukan sabun yang diambil, tapi tangan yang diambil bang sama dia, diraba. Nah pas dia nengok itu sosok itu. Nah dari kesaksian Mbak Ita, itu tangannya bang panjang tapi hancur. Jadi pas tekstur tangannya aja bang, itu kayak tangan yang udah hancur, melepuh atau apa gitu. Jadi genjur, lembek gitu bang, lembek gitu. Itu Mbak Ita. Makanya di situ dia langsung teriak. Itu kejadian dari Mbak Ita sendiri nih. Nah berarti kan emang 1 orang nih bang, 2 orang yang belum cerita perihal kejadian itu. Yang satu si Putri, yang satu si Mia nih. Ya kan? Cuman si Mia kan cuman didengerin suara aja bang, nggak diliatin. Mbak Ita udah diliatin. Gua tanya lagi sama gua, gimana ya baiknya nih tempat? Apa kita ngaji bareng-bareng? Kata gua. Gua ngaji bareng-bareng udah bang, udah gua ngaji bareng-bareng di situ udah. Cuman tetap itu masih ngeganggu. Nah, gangguan yang paling parah terjadi di Putri itu bang. Di Putri. Gimana tuh? Di hari Kamis lah, kalau nggak salah itu hari Kamis atau hari Jumat bang, malam Jumat sih, tepatnya malam Jumat. Itu setelah kejadian si Mbak Ita. Mbak Ita itu, kejadian Mbak Ita itu. Nah setelah kejadian Mbak Ita itu di hari Jumat sore, Kamis sore, malam Jumat. Nah ada temen gue yang tadi gue bilang namanya Putri bang, yang belum melihat ini. Dia lagi makan ini bang, lagi makan apa? Nasi goreng di ruang tamu tuh sama gue pada. Tiba-tiba joget bang, gua kaget ya. Maksudnya kita lagi nyetel film Tom and Jerry itu bang, bareng-bareng lagi nonton TV. Dia joget bang di tengah kita. Nah jogetnya itu kayak orang apa ya, nyinden gitu bang. Nari. Tapi rokes bang, rusuhnya tuh nggak yang pelan tapi gubrak-gubrak kaki gitu bang, cepet gitu. Kata gua kenapa nih anak? Kata gua kan gitu ya bang. Nah itu nggak tahu kenapa si Eko tiba-tiba langsung lari bang. Dia inisiatif langsung manggil Pak Ustadz. Mungkin tahu kali kalau Putri kesurupan ya. Nah dipanggillah Pak Ustadz ke situ bang. Untungnya itu cepet bang, deket sama Pak Ustadznya. Nah diobatin sama Pak Ustadz. Itu bener dia teriak-teriakan ngomong kayak gini. Saya nggak terima kalian di rumah saya. Kalian mau apa di sini? Jangan ganggu saya. Saya sebelumnya nggak kenal kalian. Kalian menempati rumah saya. Tidak ada izin dari saya, kata dia. Nah nggak lama sadar tuh bang, habis diobatin ustadznya. Nah dari ustadz ini bilang, emang kamu masuk ke sini semua nggak permisi? Ya gue permisi dalam artian gue kan bang, cuman ketika gue nyampe suatu tempat gue assalamualaikum gitu ya bang. Gue yang nggak harus permisi, gue nggak tahu caranya permisi di tempat baru tuh kayak gimana, kata gue. Gue jelasin, kita ngucap salam kok pak pas kesini gitu, pertama kesini gini. Enggak, kamu tuh nggak permisi sama yang punya. Ya
Ya kita mana tahu sih, kata gue kan gitu ya. Cuma karyawan biasa Iya ya. iya, kita juga nggak ngelihat kan bang awal-awalnya. Iya dia marah, tempatnya nggak mau ditempatin sama kalian. Terus sekarang gimana pak? Pokoknya sekarang kamu khususin untuk sosok ini dan sosok lain yang ada di rumah ini, khususin kirimin doa sampai hari Jumat depan katanya. Seminggu. Akhirnya emang nih bang gue khususin. Gue ngaji bareng-bareng, gue khususin buat para goib yang ada di situ bang. Semua yang ada di situ lah intinya. Itu alhamdulillah bang, 3 minggu ke depan tuh nggak ada gangguan gue. Nggak ada ya, nggak ada gangguan. Nah setelah 3 minggu, nah ini kejadian lagi bang. Malamnya nih bang, malamnya. Gue gelisah, bener-bener gelisah. Nggak tahu gue itu apa yang gue takutin ya, cuman gue gelisah aja gitu. Gue sholat tahajud nih bang, sekitar jam 3-an. Gue ngambil wudhu, pas gue sholat, tahiyat terakhir, gue kan ngucap salam bang, assalamualaikum warahmatullah. Itu ada yang nyaut bang, tapi suara anak kecil. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Jadi kayak ada jamaah di belakang gue. 2 kali tuh. 2 kali. Itu posisi di kamar gue ya. Nah itu bocah berdua masih tidur tuh bang, si Eko masih Uus. Gue diem, gue nggak berani nengok ke belakang, gue langsung tengkurap bang di sejadah itu. Sumpah. Nah, gak lama si Eko bangun. Itu gue baru berani. Dan gak ada apa-apa di belakang gue. Itu ada 15 menit itu gue langsung nengkurapin diri di. Tahu gue rasanya gimana? Kalau lagi sholat terus kayak ada yang sesuatu di belakang gitu. Iya. Pasti nggak berani nengok terus udah gitu tuh. Gue langsung itu masih kebayang aja. Eko sholat, gue ikut sholat nih bang, karena kan sholat subuh. Tadi kan sholat tahajud gue. Oh iya. Gue ngambil wudhu lagi sholat. Si Uus dibangunin susah bang, si Uus. Akhirnya gue sholat berdua nih sama si Eko. Normal tuh bang, gue mau imam kata gue gak mau makmum, lu aja makmum gitu. Ya udah normal sholat, gak ada apa-apa. Nah si Eko bilang gini, bang jalan yuk ke depan, kayaknya pagi-pagi enak nih kita nyari sarapan katanya. Ayo deh gitu, jalan ke sana. Gue pulang dari jam setengah 6 itu, dari jam setengah 6 gue pulang setengah 7-an bang. Itu anak cewek udah rame bang, ngumpul di kamar gue bang. Ngelihat si Uus lagi dijeritan. Kata gue langsung gue tarik kan, gue refleks masuk, kenapa sih itu si Uus langsung gue, lu kenapa itu mesti Eko sampai digini-giniin tuh si Uus ya. Lu kenapa langsung begini ngeliat gue, nangis bang tuh bocah, nangis si Uus ini nangis kata, lu kenapa, ceritain lu kenapa. Nah dia cerita, dia tidur disangkanya Eko yang di samping dia, dipeluk lah kayak bantal gitu bang, kan gue suka bercanda ya kalau tidur ya bang. Dia meluk gitu, meluk si Eko kayak meluk bantal. Padahal itu sosok perempuan itu yang dipeluk sama dia. Nah dari situ dia nggak bisa meluk tuh sampai merinding gue. Gimana tuh dia bilangnya gimana? Jadi dia bilang, gua udah bangun kata dia gitu, tapi belum agak sadar. Nah gue pindah lah nih balik badan. Gue meluk orang, gue sangka tuh si Eko. Tapi si Eko kok bau banget amis, bau amis banget katanya. Obat amis. Ternyata pas dia nengok itu muka dia, kepala si cewek ini bang. Jadi nyium pala si cewek ini disangkanya si Eko. Itu gue di situ bang, nggak pakai ngomong, gue berlima nih sama temen gue yang lain, gue lihat-lihatan. Nah Putri ini orangnya, si Putri orangnya pendiam bang, nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong. Putri mukanya di situ udah agak aneh bang. Anehnya tuh pucet, tapi kayak pucet biru juga, mukanya pucet kebiruan gitu. Kan gue langsung ngeh bang ya, muka temen gue beda nih si Putri. Yang lihat kan si Uus. Kenapa si Putri yang pucet kata gue gitu. Put kenapa? Put gitu. Put kenapa? Oh enggak bang katanya. Sadar tuh bang. Oh enggak bang. Gue ke kamar ya katanya. Dia langsung diem tuh bang. Gue ke kamar ya. Ya udah kata. Nah ditemenin lah kata gue. Mbak Ita mamnya temenin dulu tuh. Putri kenapa tuh dia? Takut kayak kemarin kesurupan kata gue. Iya temenin. Nah si Uus ini bang, itu nggak bisa bangun bang. Tiba-tiba lemes kakinya sama badannya, lemes nggak bisa bangun. Bahkan duduk aja emang harus ditarik dulu bang. Jadi tangannya ditarik dulu baru bisa duduk gitu. Cerita dikasih lah, dibikinin teh manis tuh sama si Eko. Udah nih semuanya udah ini, nah, agak siangan, udah agak normal tuh anak. Gue bilang, udah nggak usah dibersihin dulu, nanti biar anak-anak yang lain yang bersihin rumah. Lu istirahat aja Us. Nggak apa-apa mas katanya. Saya
ngebersihin aja katanya. Ya udah bersihin yang di bawah aja, nggak usah yang di atas, kata gue kan gitu ya bang. Nanti yang di atas minta tolong aja sama si Eko tuh. Nah gue bagi tugas lah nih bang, karena ngeliat Uus kondisinya kayak gitu ya. Jadi anak cewek ini emang ngebersihin daerah kamar-kamar gue tuh bang, yang 3 kamar sama dapur itu. Nah si Eko itu ngebersihin atas, gua ngebersihin belakang sama teras depan. Jadi si Uus di ruang tamu aja bang, khusus di ruang tamu. Nah si Eko nih bang pertama naik bawa sapu sama lapel. Dia naik ke atas, baru berapa jalan tangga tiba-tiba itu sapu sama lapel jatuh bang ke ruang tamu, jadi kelempar gitu bang. Nah gue kan kaget ya bang, padahal gue lari, lu kenapa kok? Dia udah jatuh duduk di tangga begini bang, dan dia nggak bisa bergerak tuh si Eko. Kok kenapa? Kok sadar, kata gue kan gitu bang. Dia diem aja, diambil air tuh sama si Putri, diginiin mukanya sama si Putri. Itu baru astagfirullah, itu lari dia bang ke kamar. Nah gue nyusulin ke kamar, lu kenapa kok? Lu kenapa? Nah jadi posisi tangga itu bang kan ada besi teralis bang, melintang gini tuh, bikin L gitu. Pas dia naik ke tangga, itu cewek lagi duduk teralis ini bang. Posisi ceweknya lagi duduk di teralis itu. Dan itu dia ngeliatin si Eko katanya begini bang, sampai dia naik. Nah Eko langsung jatuh kayak orang nggak sadar, cuman bisa ngeliat ke satu arah aja. Nah bahkan ketika kata dia ya, bahkan ketika ngeliat gua rame di situ, itu cewek masih ada bang, yang dilihat sama si Eko. Di sosok kuntilanak itu? Ya, sosok kuntilanak itu masih ada. Padahal gua sama yang lain tuh nggak ngelihat, cuman Eko doang yang ngelihat. Oke, kata gua, yang bener kok. Kenapa sih mas? Aku bohong katanya. Bener kok, aku ngelihat itu sosoknya lagi duduk. Waduh, kata gua gitu ya bang. Gua nelpon lagi nih bang ke atasan. Gua kasihlah nomor atasan ini ke rekan-rekan gue yang lain di situ. Ya udah, coba kita ngomong bareng-bareng, kata gue kan gitu bang. Akhirnya gue kirim nomornya, mereka tuh pada satu-satu ngechat kayak ngeluh perihal apa yang mereka lihat atau mereka alami gitu bang. Nah dari situ beres ngechat semuanya, tetap si bos balik lagi karena dia orangnya agak skeptis bang ya. Nggak ada apa-apa, kalian mah semua cuma capek makanya istirahat yang banyak katanya. Nah ini benar-benar nggak bikin atau membuat solusi ya bang. Akhirnya gue putusin, gimana nih, kita mau tetap bertahan apa gimana, kata gue kan gitu. Nah si Putri bilang, mas aku mau pulang katanya. Aku mau mesen tiket, nanti suruh kakakku yang ada di Padang, karena kan dia orang Padang bang. Mau mesen tiket suruh kakakku. Mau resign maksudnya. Iya mas, nggak kuat saya. Padahal kan Putri jarang banget bang kena gangguan. Iya kan, Putri jarang banget kena gangguan. Kata gue kenapa mau resign. Sedangkan Putri itu nggak pernah yang namanya cerita ngeliat sosok ini, ngeliat sosok itu tuh nggak pernah cerita. Posisi Putri kejadian atau terjadi sesuatu sama dia tuh pas dia kesurupan aja, kan nggak sadar ya. Nah dari situ barulah cerita si Putri. Nah ceritalah si Putri. Jadi gini mas, aku pertama kali di sini katanya. Aku ngeliat ada 2 anak kecil tuh mas, lari-larian di meja sini nih katanya, meja ruang tamu yang ditunjuk sama dia. Nah nggak jauh dari situ ada sosok kuntilanak yang manggil mereka berdua, tapi mereka berdua nggak takut nyamperin sosok kuntilanak itu, naik ke atas kata dia. Makanya dari situ aku nggak berani nih mas nih, karena kan dia orang paling pertama bang yang nyampe di situ sama Mbak Ita. Mbak Ita ini nggak ngelihat bang, cuman dia doang. Tapi Mbak Ita bilang, ya emang dia baru nyampe pucat mukanya sampai muntah-muntah di depan katanya. Oh itu Put yang dilihat sama kamu kok nggak cerita? Nggak mbak, aku takut yang lain takut katanya. Ya udah akhirnya nggak lama yang lain pada nyampe, tetep Putri itu nggak mau bicara sama siapapun bang, kayak ngumpetin gitu ya. Nah, dia bilang cuma itu aja. Nah, dia setiap malam dimimpiin bang, setiap malam loh bang. Dari gua 2 bulan, hampir 3 bulan di situ, itu setiap malam dia dimimpiin yang namanya diusir dari situ. Jadi gua semua tuh harus angkat kaki dari rumah itu. Nah, mimpi itu melalui Putri Muni.
Nah bahkan dia cerita kejadian yang Uus kesurupan itu bang, yang Uus ngeliat itu bang, katanya ditemenin tidur bareng. Itu posisi si ceweknya masih ada di situ, masih ada di situ. Bahkan katanya badannya tuh diinjek sama si Eko. Badannya tuh diinjek, dan posisi si cewek itu bang, itu posisi masih tiduran. Makanya Putri di situ mukanya pucat dan biru. Oh. Tuh. Iya. Kata gua, wah masa sih Put, parahan lu ya yang keteror daripada gogo orang nih. Kalau gogo orang kan masih agak jarang bang, maksudnya walaupun beberapa kali doang diliatin atau dikerjain gitu. Cuman Putri yang bersetiap hari ternyata. Nah Putri ini cerita, dia ada garis keturunan kayak dulu bapaknya tuh orang bisa bang. Jadi emang dia tuh bisa ngelihat makhluk halus tuh dari dulu, dari kecil gitu. Dia cerita ke situnya. Dan bahkan dia tuh suka ngerasa kalau ada apa sosok yang dia lihat itu ke dia, suka minta tolong sama si Putri. Misalkan ada si kuntilanak itu bang, ngedatengin si Putri, itu dalam artian sebenarnya dia minta tolong buat nyuruh kita semua yang di situ pergi, jangan tinggal di rumah dia gitu. Nah nggak lama itu bang, sekitar seminggu itu bos gue tiba-tiba datang bang dari Bogor. Itu nggak ngabarin karyawan yang di situ bang. Gue kan kaget bang, langsung pada gimana sih, panik ya bang, kayak udah rapi-rapi semuanya, takut bos mau tidur di sini. Bener tuh si bos, istrinya sama ajutannya satu tuh bang tuh. Nah si bos ini nggak banyak omong, sama istrinya langsung naik ke kamar atas bang, ke kamar yang dia tuh bang, karena kan nggak pernah tempatin. Nah malam itu sekitar maghrib, abis maghrib itu gue masih biasa aja bang, masih biasa. Jadi si ajutannya ini masih Eko beli sate bang, disuruh beli sate sama bosnya. Nah gue makan bareng-bareng lah di situ. Nah punya si bosnya dianterin ke atas. Sekitar jam 9-an itu bang, istrinya teriak bang, istrinya teriak dari kamar atas kenceng banget. Nah gue kan langsung pada lari bang, ya kan bareng-bareng. Itu semuanya pada ke atas bang, diketok sama ajudannya. Bu kenapa bu, kenapa katanya. Pas dibuka apa, itu si ibunya udah pucet mukanya, berdiri di pojokan bang. Itu si suaminya juga nggak ngeliat, si bos guanya ini nggak tahu itu si ibunya ngapain, teriak-teriak. Nah si ibunya ini ceritanya dia lagi ngaca bang, lagi ngaca nih, habis pakai krim. Itu perutnya ada yang meluk bang, tangan pebulu, ada tangan berbulu meluk perut dia. Di situ dia teriak. Nah si bosnya ini tetap nggak percaya bang. Segitu kan kesaksian dari istrinya ya bang. Iya. Si bosnya tetap nggak percaya. Udah kamu mah kecapean gini katanya. Aduh kata gue cuman bang ngomong ke aja deh bang, saya ke bawah sama yang lain gak enak tuh, lagi pada ini kata gue, lagi pada ribut. Jadi gue ke bawah nih. Nah di bawah gue ngomongin dong, emang susah sih kalau orang udah nggak percaya, awalnya nggak bakal percaya sebelum dia diganggu kata gue gitu bang. Nah nggak lama sekitar jam 3 tuh bang, gue ngedengar suara orang yang buka gerbang, getak-getek gitu kan. Gue keluar nih bang, ternyata si Uus bang, habis kunci gerbang. Us lu ngapain? Itu bos pulang. Hah? Iya pulang bang. Terus ketawa tuh si Uus. Lu kenapa ketawa-tawa? Sini bang, sini. Gue bikin kopi dulu. Jam 3 bang, gue dibikinin kopi sama si Uus, ngegibahin orang ya. Duduk di ruang tamu. Gini bang, tahu gak sih bos kenapa pulang? Karena gue nggak tahu, gue nanya, kata gue kan gitu. Kakinya ditarik bang, dari tempat tidur sampai pintu. Dari situ dimutusin pulang katanya. Ini si bosnya nih? Si bosnya. Yang ditarik? Iya. Wah gila. Bahkan si Uus bilang itu si bosnya masih pakai celana yang sedengkul gitu bang. Itu si Uus ngeliat emang kakinya biru bang, kata bosnya. Sampai biru? Iya, sampai biru. Gua kan cuman ngomong ini, kepatil kan kata gue. Lu nggak percaya, bahkan nggak percaya sama aduan-aduan kita selama ini. Sekarang lu ngerasain sendiri gitu kan. Karena orang kayak gitu tuh emang harus bener dicedodin dulu bang, baru berasa. Nah dari situ, terus gimana nih kita yang ditinggalin? Makin parah nih bang, ternyata bener makin parah bang, ternyata terornya. Setiap jam 11 malam bang, itu ada suara nyapu lagi bang.
Tapi bukan di halaman belakang. Di depan pintu kamar gua sama kamar yang lain. Srek, srek. Itu kenceng banget suaranya. Bener-bener kayak OB lagi nyapu, srek, srek pakai sapu lidi. Itu nggak ada yang berani nggak ada yang berani keluar ya bang. Cuman BBM-an aja kan sesama lain. Ngirim pesan. Tiba-tiba Putri kesurupan bang. Nah gue bingung nih bang. Putri kesurupan posisinya masih ada suara nyapu. Gue mau nolongin dia, ya gue takut. Terus. Si Putri kan di kamar sebelah bang. Iya. Dia kesurupan teriak-teriak. Gue bertiga kayak orang on jadinya bang. Gue mau keluar takut karena masih ada suara yang nyapu. Iya. Yang berani siapa? Malah Mbak Ita bang yang gobrak kamar gue. Nggak dengar apa itu Putri kesurupan, tolongin katanya gitu. Ya akhirnya gue kesana bang, gue bareng-bareng. Itu gue pas keluar pintu gue tinggal sini bang. Takut gue itu. Put. Akhirnya si Eko lagi nih bang Tumbal. Eko selalu manggil Pak Ustadz. Gue suruh panggil Pak Ustadz, Eko ngebuka gerbang semuanya. Itu nggak lama, Eko balik lagi sendiri bang. Mukanya pucat juga. Kenapa tuh? Dia diboncengin bang. Hah? Sama kuntilanak itu. Jadi pas si Eko mau ngejemput Pak Ustadz, dia nggak lama itu langsung balik lagi sendiri. Dia bilang di spion dia ngeliat kuntilanak itu lagi ikut. Gila nih gangguan. Dan Eko mungkin masih inget nih sampai sekarang kalau nonton. Itu dia lupa bang, nggak pakai sendal. Jadi dia cerita sama gue bang. Pas dia mau ngejemput, ngeliat di spion ada yang boncengin, dia turun bang dari motor, lari, terus dia balik lagi ke motornya ngambil motor, baru pulang ke tempatnya, ke rumah gue gitu, nggak balik. Padahal itu katanya jaraknya cuman tinggal beberapa ratus meter doang dari rumah ke rumah Pak Ustadz. Dia malah ngerelain balik lagi pulang, nggak manggil Pak Ustadz. Eko di situ mukanya pucet bang, maaf ya bang, itu celananya basah bang, ngumpul dia. Karena kan pakai celana chino bang, pakai celana chino yang warna coklat itu. Banget kayak gini nih, iya. Kalau basah kelihatan banget tuh. Nah ditanya nggak sadar bang, pas Yus ngomong, kok lu ngompol? Wih enggak, langsung gitu bang. Makanya nih kalau banyak dia nonton, dia pasti ingat bang kejadian tapi itu. banyak. Ya enggak sih bang, nggak sampai basah semua enggak. Enggak, maksudnya ya banyak hidup. Banyak lumayan lah. Makanya gue kalau inget-inget kejadian terus itu. Gimana tuh? Gimana keadaan Putri pada saat itu? Nah, pas kita lagi pada ngeributin Eko balik lagi, itu Putri tiba-tiba lemes bang, sadar. Tiba-tiba sadar lemes. Dengan sendirinya tuh. Nah, akhirnya kan dia bikinin teh nih sama Mbak Ita, sama Mbak Mia. Disuruh minum lah dia. Dia cerita bang, Yang di depan, dia langsung kayak orang cerita tuh serius bang. Tapi gue nggak tahu itu Putri apa bukannya. Tapi yang gue nggak itu Putri sih. Ngomong gini, yang di depan itu anak kecil 2 lagi main. Tiba-tiba tuh, Duduk sambil ngomong, yang di depan itu anak kecil lagi main. Dia lagi mainin sendal kita, nggak apa-apa kok. Kata Putri gitu. Nah, lu kenapa bisa kesurupan Put? Mamahnya masuk. Kata Putri nih bang, mamahnya masuk kamar. Kalau anaknya lagi main, ditemenin main. Jangan pada ngumpet. Kata Putri gitu bang. Lah gue langsung, itu berasa pala gede bang, langsung merinding semua. Lumayan sih ini. Bener-bener dari kata-kata itu sih. Gak lama Putri ngomong gini bang. Kita kalau nggak mau pergi dari sini, setidaknya kita ajak main lah anak-anaknya. Itu permintaan dari mamahnya. Kata dia gitu. Nah ini belum masuk nih bang ke gua. Mamahnya tuh siapa? Kata kan gitu. Mama yang mana sih Put? Ah udah lu mah sakit habis surupan. Udah tidur. Akhirnya tidur tuh bang. Besoknya normal bang. Normal sekitar 4 harian tuh gak ada gangguan. Kita sama sekali suara aja gak ngedenger. Nah suara yang kata gua kayak nyapu setiap jam 11 itu udah gak ada. Mungkin karena Putri nyampein itu kali ya. Kirain gua. Nah gak lama Putri tiba-tiba ngelempar gelas bang. Lempar gelas itu hampir banget kena pala si Eko. Lempar gelas ke tembok.
Nah, kan suara gelas pecah ya bang. Gua kaget pada lari ke ruang tamu. Kejadian tuh pasti di ruang tamu bang. Ke ruang tamu. Lu kenapa Put? Eko mukanya pucet bang. Karena itu hampir mau kena gelas ya kan. Itu Putri ternyata kesurupan bang. Ngelempar gelas ke Eko itu. Putri kesurupan. Nah gua nggak ngerti bahasa Jawa ya bang. Dia nunjuk-nunjuk Eko kayak intinya gini bahasa Indonesia itu. Kamu kalau di sini jangan suka nyentuh-nyentuh barang saya. Intinya di situ. Cuman kan kita nggak tahu barangnya mana ya kan. Kamu kalau di sini jangan suka nyentuh-nyentuh barang saya. Kamu tuh jangan jadi anak songong katanya. Cuman ngomong itu doang bang. Nah nggak lama Putri jatuh bang. Terus ngomong gitu katanya. Di situ ya udah nih kata gua. Udahlah. Ini memang makin nggak beres. Udah gua resign aja. Gua mutusin resign tuh bang padaan. Nah, si bosnya ini bang, langsung nelpon bang, nggak lama dari situ. Kalian siap-siap deh kemasin barang-barang yang di situ. Kenapa pak? Ya, cabang itu mau ditutup dulu sementara, katanya gitu. Biarin kalian nanti dioper dulu ke tempat lain, katanya. Oh, gue seneng banget bang, ngedenger kabar gitu ya. Alhamdulillah, kata gue. Nggak ada apa-apa lagi nih. Nah, cuman kan masih ada jeda waktu seminggu. Itu tiba-tiba gue berenam diem bang, mikirin, duh gimana cara kita ngelewatin seminggu ini? Wah gile. Gimana kita ngelewatin hidup di sini selama seminggu? Kok gitu? Ini kan Putri yang ngomong nih. Yang namanya mau perpisahan pasti makin dikasih tahu. Kata dia gitu bang, kata Putri nih bang. Udah apa Put, udah jangan aneh-aneh. Nah si Eko malam pertama nggak pulang bang. Si Eko, gue kira main kemana ya, ternyata paginya datanglah dia. Lu dari mana kok? Gue tidur di masjid bang. Eko tuh bang. Oh karena yang hasil pemikiran tadi tuh? Iya itu hasilnya bang. Emang efeknya parah sih bang. Maksudnya anak-anak juga merasakan itu, iya gimana ya gitu ya? Merasakan. Akhirnya si Eko tidur di masjid. Iya. Nah, gue kan pikiran gue gini. Yeah. Eko berani amat sih tidur di sono sendiri. Karena kan kamar pojok doang bang, yang 1 kosong ya. Eko berani banget tidur di situ sendiri. Iya, mana nggak ada suaranya katanya. Itu pagi-pagi Eko baru pulang ternyata tidur di masjid. Oke, kata gue, udah nggak ada nih solidaritas. Kata gue kan gitu ya bang. Gue diemin sama gue. Nah, malamnya bang, gue tinggal sendiri bang. Si Eko ngajak Uus tidur di masjid. Kurang ajar kata gue ya. Tapi lu tahu itu? Si Uus tahu, kalau itu tahu gue. Karena dia bilang, bang gue ikut si Eko tidur di masjid. Kata si Uus gitu. Gue udah kesel bang ya, cuman kata gue. Ya, gue pede gini bang. Selama 2 hari, selama kemarin aja sehari kemarin tuh. Nggak ada yang ganggu kok, kata gue gitu ya. Lu tidur di sono berdua, udah tidur sono kata gue. Gue tidur di kamar enak, sendiri lega. Kan gue nggak takut karena banyak perempuan bang di samping gue nih. Iya. Ya kan, ada 3 orang. Karena kalau gue ikut kabur lucu banget, gue ninggalin perempuan kan. Oh iya bener. Perempuan. Nah dari situ, udah nih bang, dia biarin tuh bang. Tidur di masjid bang. Itu jam setengah 3 pagi bang. Si Uus sama si Eko ngetok-ngetok ini bang, pagar. Pagar. Gue intip sama buang jendela. Oh si Eko masih, nggak gue bukain sama gue bang. Sengaja gak gue bukain sama gue, kata gue. Biarin nih anak, kata gue. Nah, gue masuk kamar aja tuh bang. Bodo amat, kata gue. Gue masuk kamar. Gue lama ngejerit dia bang. Si Uus nih teriak kenceng banget. Bang, tolongin gitu. Nah, gue panik, gue buka sama gue. Itu baru gue buka pagar. Dia langsung masuk bang, nabrak gue berdua. Si Eko sama si Uus. Nah, gue kan bingung bang. Otomatis gue kan harus kunci pagar lagi nih, kata gue. Kenapa sih ini gue coba amat kunci pagar. Nah pas gue balik badan gini, gue nengok itu di atas bang, lagi duduk dia. Kuntil anak itu lagi duduk di atas nih, di atas balkon. Kata gue pantesan mereka berdua kabur. Ya orang lihat itu kok. Itu di situ gue cuman gini bang, nengok gini. Gue jalan pura-pura gue kuat aja, padahal lemes banget kaki itu. Lu ngerasain deh kalau lu ngelihat bang. Tapi lu gak bisa lari. Itu yang gue rasain. Sampai pas di dapur itu mau ke kamar, terus langsung jatuh gue. Gue merangkak bang ke kamar. Itu gue saking takutnya bang ya.
yang bikin kurang ajar tuh bang. Tuh kamar dikunci bang. Hah? Kamar dikunci masih Uus sama si Eko. Makanya gue ketiban banget apes kata gue ya bang. Astagfirullahaladzim. Mau nggak mau gue ngetok kamar cewek bang. Lu temenin gue di luar maksud gue. Ini sampai bocah ngebukain berdua. Bocah ngebukain baru tuh cewek masuk lagi, gue masuk kamar. Lu sampai dibukain? Dibukain sama cewek. Akhirnya bukain juga masih Uus kan. Itu gue berantem bang sama dia berdua. Di dalam situ bang, gue langsung gelut itu gue bertiga-tiga. Perpisahan gue malah jadi berantem sama mereka tuh. Berantem beneran? Berantem beneran itu gue gelut bertiga-tiga. Karena maksud gue kalau lu udah ngeliat ya udah maksudnya. Lu tahu gue di luar gitu. Jangan dikunciin. Kacau juga sih. Kalau ada pembunuh ibaratnya, lu pengen banget gue doang nih yang mati gitu. Sedangkan gue udah nolongin lu kata gue. Itu gue berantem beneran. Orang sampai pada lebam kok kita bertiga. Kita bertiga nih ya. Pada lebam kan. Nah, setelah gua yang tadi gua bilang habis berantem tuh bang, kan masih ada waktu 5 hari lagi bang gua di situ bang. Iya dong. Gua mikirin lah nih sama yang lain nih bang. Sini dah. Duit kita cukup nggak nih kalau kita tidur di hotel? Jangan sampai tidur di situ bang. Maksud gua, wah kalau kita sampai tidur di hotel, takutnya nggak ketemu buat makan yang namanya orang perantau bang ya, duit pas-pasan semua kan. Ya udah berarti kalau kayak gitu mau nggak mau nih kita harus tidur di sini terus. Lu juga berdua jangan kayak semalam, jangan pada pergi-pergian. Pikirin yang di sini. Sini tuh ada cewek. Masa lu yang ninggalin cewek sih? Kata gua kan gitu bang. Malamnya bang, gua coba sharing sama Pak Ustadz nih bang. Ini kan waktu gua di situ udah bentar lagi bang. Udah gitu juga, gua semakin kesini semakin parah nih gangguinnya. Kata Pak Ustadz gini, kamu di sini punya temen nggak? Katanya kan gitu. Nggak ada pak, cuman kalau Eko punya. Kalau Eko emang orangnya suka bergaul pak bang. Ya udah temen kamu aja suruh main ke sana. Main apa kayak di sana? Di rumah katanya biar rame tuh rumah katanya. Iya juga ya kata gue, kenapa nggak kepikiran? Nah si Eko nih punya langganan bakso bang setiap sore. Nah tukang bakso ini emang orang daerah situ CS banget nih sama si Eko ini. Dan tukang bakso itu masih muda. Akhirnya besokannya itu tukang bakso diajaklah ngopi sama teman-teman dia. Karena tukang bakso ini dia perantau juga bang di situ dari Malang kan. Main tuh bang tukang bakso temennya berenam kalau nggak salah berenam. Rame tuh. Rame. Pede dong gue ya maksud gue. Ini pikiran gue bang, pikiran jelek. Nggak bakal kali ada yang berani nongolin orang gue rame-rame di sini kan. Udah main PS nih bang, nyewa PS kan ada TV bang. Gue nyewa PS lah, main di ruang tamu nih bareng-bareng. Nah, ini PS yang satu setik satunya bang. Si abang bakso lagi mainin, setik satunya baru dicolokin, baru main bentar. Itu kan dia main bola ya bang. Itu tim dia nggak gerak-gerak katanya. Pas dia nengok, setiknya kecabut bang. Setik PS itu kecabut. Iya. Dicolokin lagi sama dia bang. Dia main lagi nggak lama, kecabut lagi. Nah, gue kan gak cerita perihal horor banget ya. Nih si tukang bakso ini udah agak aneh nih. Siapa sih nyabut? Katanya kan gitu ya. Bakso kasar juga anco gitu ya bang. Anco katanya. Gak tahu. Nah, gue dari ngomong gak tahu gitu, gue langsung nengok ke si Uus. Kamar kata gue gitu bang. Udah colokin lagi aja kata si Uus gitu. Ya aku colokin lagi sama dia. Nah itu aman bang, 15 menit itu aman. Bang, gue kan besok kerja nih kata gue. Gue istirahat ya, udah lu main aja sini sampai pagi dah kata gue gitu bang. Di situ temen gue cuma Eko doang sama 6 tukang bakso ini bang. Gue mau cabut ke kamar. Itu gue baru merem-merem ayam. Mereka tuh suara teriak kenceng banget bang. Mereka tuh pada lari-larian bang di ruang tamu. Itu 7-7-nya masih Eko juga tuh. Kesaksian mereka kabur. Lagi main PS, di depan mereka tuh dari atas ada yang turun duduk depan mereka bang. Hah? Kuntilanak itu. Langsung turun? Turun bang, turun dan bener-bener duduk di depan mereka. Dan di situ mereka pas mau keluar, itu pintu depan kekunci bang. Jadi mereka cuma bisa lari-lari di ruang tamu.
Nah kan gue kaget dan gue keluar sama Uus. Uus belum bangun tuh langsung gue seret sama gue. Bangun gue tuh. Oh no, rame banget di depan, ada apaan? Aduh mas, paling diganggu itu, kata Uus udah gitu. Udah lihat dulu tuh. Pas gue keluar, bener itu. Itu mereka lagi pada lari-larian bang. Ada yang sampai di atas lari. Itu saking takutnya kali ya. Nah, itu gue dapet cerita dari si Eko ini bang. Semalam kenapa lu tahu nggak gue pada lari? Kenapa? Itu lu nggak lama masuk, dia dateng, bahkan duduk di depan gue semua. Jadi kayak gue semua ini nonton dia. Itu sampai kayak gitu. Nah dari situ selama 3 hari nih bang, 3 hari ke depan, gue nggak pernah ngeliat tukang bakso tuh bang, kagak jualan tuh. Ternyata dia pindah wilayah bang, kagak muter ke situ, muternya ke tempat lain. Nah Eko ini kan kehilangan temen nih satu ya bang. Bahkan setiap malam kalau diajakin sama si Eko ke situ lagi nggak mau katanya. Semuanya udah pada takut, udah pada kapok. Nah ini masih 3 hari bang, gue di situ. Tapi sebelum ke 3 hari ini gini, itu pada tenangnya pas kapan tuh? Kan pada lari-larian tuh. Itu pas gue keluar. Oke. Pas gue keluar itu mereka udah pada tenang tuh. Nah mereka tuh pada saling gantian cerita. Ini pintu dikunci loh gini. Sedangkan gue buka tuh nggak kekunci pintu. Kan gue bukain tuh udah. Dari situ udah mereka pamit pulang. Langsung pulang? Pulang langsung. Pas lu keluar kamar itu sosok itu udah nggak ada? Nggak ada, gue nggak ngeliat apa-apa di situ. Oke, lanjut. Nih 3 hari ini. Nah di 3 hari ini bang, nih gue ceritain kejadian di hari pertama dulu nih bang nih, sebelum 3 hari itu. Iya. Ya kan? Di hari pertama ini Putri kesurupan bang. Ini lumayan parah kesurupannya. Itu dia nabrakin badan dia, bahu dia ke tembok bang. Jadi dia kayak lari nabrak ke tembok. Kan mau nggak mau dipegangin nih sama Mbak Ita sama Mbak Mia, ya kan? Biar si Eko yang manggil Pak Ustadz. Nah pas Pak Ustadz ke situ, itu diruqyah kayak gimana, nggak mau keluar setannya. Akhirnya diajak komunikasi. Pas mau diajak komunikasi, itu Putri tiba-tiba diem duduk di depan Pak Ustadz. Jadi Putri posisi kesurupan, itu diruqyah kayak gimana, itu masih tenaganya kuat banget ngejerit dan yang lainnya. Nah pas si Pak Ustadz ngomong gini, Yowes, kamu ngomong sama aku sini, kata Pak Ustadz gitu. Itu Putri tiba-tiba tenang dan duduk di depan Pak Ustadz bang, kayak seolah-olah pengen ngobrol sama Pak Ustadz. Nah dari situ, gue nggak tahu apa yang mereka omongin. Yang intinya, gue tuh harus buru-buru pergi dari situ. Gue sama yang lain harus buru-buru pergi dari situ. Dan dia tuh nggak suka yang namanya tempatnya tuh ditempatin sama orang lain selain dia dan keluarganya. Nih kata si sosok yang masukin Putri. Dan dia bicara, kalian nggak tahu sejarah rumah ini. Ini rumah pertama saya. Dan orang yang pertama nempatin rumah itu ya saya, kata dia gitu. Nah gue nggak tahu dah selanjut itu si Pak Ustadz sama si Putri ini ngomong apa ya. Pokoknya banyak diemnya sih intinya ya. Nah akhirnya udah sadar Putri, gue tanya ke Pak Ustadz, Pak tadi gimana? Kan kita di sini juga emang nggak lama lagi, 2 hari juga pergi. Emang nggak bisa dikasih pemahaman apa, kata saya, 2 hari juga pergi, kata saya kan gitu, kasih waktu. Nah kata Pak Ustadz, gini deh, kamu tuh nggak tahu sejarah rumah ini. Pak Ustadznya ngomong gitu, Pak. Sejarah apa Pak? Ini tuh dulunya tempat pembantaian. Rumah ini ada sebuah kejadian tragis yang satu keluarga dibantai. Makanya kamu selalu diliatin sosok perempuan itu kan, yang kuntilanak itu bang. Gak pernah ada sosok lain yang kamu lihat kan? Ya gue semua mengiyakan karena emang itu doang yang gue lihat kan. Dan kalian sering kan ngedenger suara anak kecil yang main-main tapi gak ngeliatin sosoknya. Dan gue mengiyakan juga. Karena gue mengiyakan anak kecil itu dari omongan Putri yang malam kesurupan bang. Di kamar. Putri katanya kita suruh ngajak main anak itu kan. Iya Pak. Ya jadi dulu di puluhan tahun sebelum kita, rumah ini belum seperti ini. Nah di sini ada rampok. Jadi rumah itu kerampokan bang. Satu keluarga tuh habis-habisan di situ.
Bahkan ketika suaminya nggak ada. Nah, korbannya itu 2 anak kecil perempuan dua-duanya. Yang satu ini ibu-ibu. Ini pengakuan dari Pak Ustadz. Cuman kan kalau gue, karena gue nggak tahu ya bang, maksudnya, masa sih Pak sampai segitunya kok belum hilang sampai sekarang. Gue sebenarnya percaya nggak percaya di situ bang, terlalu percaya ya. Udah dari situ Pak Ustadz pulang tuh bang, cuman ngejelasin itu aja. Yang intinya mah mereka sekarang ngeliatin terus ke kalian, anggap aja mau pamit dah, kedepannya kan nggak akan ngeliatin lagi katanya. Kalian udah masing-masing jauh katanya. Udah gue yain aja sama gue. Nah, ini di hari kedua bang. Hari kedua nih sebelum gue balik. Jadi malamnya itu gue sendiri ini yang ngalamin. Karena gue gak percaya kali ya. Gue ngalamin mimpi dan itu jelas. Posisi gue mimpi, gue ada di depan gerbang rumah itu bang. Jadi ada anak kecil 2, ada ibu-ibu 1, lagi nganterin suaminya keluar pagar nih bang, mau kerja. Nah, setelah suaminya pergi itu, si ibu-ibu ini kayak ngeliat gue bang di luar pagar itu, manggil gue. Tapi seolah-olah gue kayak dihipnotis, gue ikut aja bang apa yang dia omongin. Sini biar kamu tahu, kata dia gitu bang, kata si ibu-ibu ini. Nah itu tiba-tiba gue masuk bang. Nah gue pas masuk ke ruang tamu itu bang, di depan ini rumahnya masih bangunan rumah yang sekarang bang. Cuman pas gue masuk ke ruang tamu itu, gue kayak ke dimensi lain dan rumah itu beda banget bang dari sebelumnya. Tapi sangkar burung itu ada bang, yang di belakang. Kandang burung itu. Ya, ini penglihatan gue ya bang. Nah, jadi gue kayak orang diem ngeliatin ke arah itu. Ini gue ngeliat 4 orang bang. Yang 2 lagi ngegali lubang. Yang 1 lagi nunjuk-nunjuk. Yang 1 lagi ketakutan di dalam kandang burung itu. Nah, gue masih belum paham nih bang, apa maksudnya. Tiba-tiba gue kebangun bang. Astagfirullahaladzim. Gue langsung sholat tuh bang. Sholat tahajud itu gue. Aman, gak ada apa-apa bang. Tiba-tiba Putri nyamperin gue bang. Itu di jam 10 pagi. Masih ingat gue. Bang Raden, sini deh. Kenapa Put? Sini bang, mau ngobrol. Ya udah nih kata gue, agak serius nih kan. Kenapa Put? Gitu. Jadi yang abang lihat semalam itu, mereka itu lagi menggali kuburannya buat si ibu, kuburan buat si ibu yang dibunuh. Jadi di sini ada ibu-ibu sama 2 anaknya dibunuh. Posisi anaknya dibunuh itu di kamar. Nah, ibunya ini dibunuh di ruang tamu. Dan Bang Raden kan ngeliat tuh orang lagi menggali tanah. Itu buat ngubur jasadnya si ibu itu. Si Putri langsung tahu. Tahu. Itu yang gue bingung ya bang sama Putri. Putri ini siapa? Gue sering banget bertanya-tanya tuh. Sampai sekarang bahkan. Put, lu ngomong apa sih? Kata gue kan gitu bang. Bang Raden mimpi kan semalam? Iya. Tahu dari mana? Sedangkan gue kan belum cerita kayak Tahu dari mana? Enggak. Putri mah cuma ngasih tahu aja, ngejelasin kayak gitu. Takut abang bingung katanya. Wah, gue mulai parno tuh bang di situ bang. Gue masih takut ada mayat atau gimana ya bang ya. Duh gimana nih kata gue. Akhirnya gue beraniin lah, gue cerita sama yang lain. Gue mimpi di sini ada yang di sini kata gue. Ternyata mereka masing-masing dimimpiin juga bang. Dalam artian mimpi yang sama. Kayak gue, yang mimpi itu nggak jelas dan nggak bisa diartikan. Cuman ngelihat 2 orang gali, 1 orang nunjuk, 1 orang ketakutan. Karena itu tiba-tiba ya? Maksudnya ketika udah masuk rumah, tiba-tiba ada orang yang gali? Iya. Makanya, nah di situ akhirnya Putri menjelaskan lagi nih kedua kalinya kepada mereka. Seperti yang gua ngejelasin ke gua itu bang kan. Gue bilang, masa sih? Kan gue langsung ke Pak Ustadz tuh bang hari itu. Bareng-bareng sama mereka. Kan saya bilang, Mas, di sini tuh pernah ada, kata si Pak Ustadz. Iya Pak, tapi posisi saya ngeliat dia dikubur di halaman belakang, kata gue kan gitu. Mereka semua udah ketangkep Mas.
Bahkan jenazahnya udah ditemuin, dari pindahin juga. Nah, yang di rumah situ itu tinggal korinnya aja, kata si Pak Ustadz ini. Nah kan gue masih ada waktu spare sehari lagi nih bang, kata gue. Duh, kemana nih, kata gue. Kita nggak bisa nih kalau tidur lagi nih malam, karena kita udah diliatin semua. Nanti malah berabe kalau kita ditakutin yang lebih parah dari kemarin-kemarin tuh bang. Biasa kan kalau perpisahan banget tuh dar gitu ya bang ya, maksudnya lebih parah dari kejadian sebelumnya. Akhirnya gue mutusin yang cewek pindah ke hotel bang nih, karena kan waktunya udah besok udah pulang gitu bang ya. Yang cewek gue suruh tidur hotel bang. Gua sama teman-teman gua itu numpang tidur di masjid. Numpang tidur di masjid bang. Malam itu alhamdulillah gue aman. Nah paginya kan gue harus ngeberesin barang, masukin ke mobil, yang harus dibawa ya maksudnya. Barang-barang yang harus dibawa kan gue masukin ke mobil sama gue. Mobil boxnya udah datang. Terus gue pulang sekitar jam setengah 8 tuh gue prepare semuanya. Gue masukin. Nah ini kejadian terakhir bang, kejadian terakhir. Pertama Eko mindahin barang dari atas nih bang. Barang kecil sih, kalau yang kayak tempat tidur dan yang lainnya itu kan punya rumah itu bang. Jadi emang kita nyewa sama peralatannya ya di situ. Eko ke atas nih bang. Tiba-tiba Eko lari lagi bang. Lagi-lagi lari dia. Lagi-lagi lari, ngumpet di kolong meja. Ngumpet di kolong meja ruang tamu tuh. Lu kenapa sih kabur-kaburan mulu? Udah apa udah jangan aneh-aneh. Karena udah banyak baca aneh ya bang. Udah apa udah jangan aneh-aneh kata. Bang, lu lihat kata gitu. Sebenarnya gue takut bang, tapi gue paksain. Karena di situ kan ada dua tukang angkut barangnya. Ayo coba kita lihat ke atas. Apaan sih ini bocah ngeliat apa sih kata gue gitu. Nah gue sepik-sepik ngajak dua orang itu. Mas tolong bantuin angkat yuk barang di atas gitu. Bareng-bareng nih bang gue ke atas. Kenapa pas gue nyampe kamar itu Uus doang yang kabur. Gue bertiga nggak kabur. Dan pandangan si Uus, dia ngeliat sosok si cewek itu kayak kemarin dia duduk di atas meja. Sedangkan gue sama dua tukang ini nggak ngeliat apa-apa bang. Itu mungkin perpisahan kali ya. Ya udah nih bang, jalan nih bang. Udah hampir rapi semua nih. Yang lain udah mau prepare mau ke bandara nih bang. Karena gue kan pisah juga ya, jam terbangnya juga kan beda-beda kan. Karena nggak semuanya ke Bogor kan. Ada yang ke Padang, ada yang ke ini. Nah, gue sama yang lain ke situ. Tinggal berempat. Pokoknya Putri sama Mbak Ita itu udah duluan bang. Putri sama Mbak Ita itu udah duluan. Mereka pulang? Mereka pulang ke Padang. Mereka tuh resign bang jadinya. Nggak ngelanjutin. Nah, mereka pulang. Gue di sini tinggal berempat. Gue, Mbak Mia, Uus sama Eko nih. Lu mau langsung ke sana nggak? Gini. Ya ini lagi mesen taksi. Ya udah bareng-bareng aja ya tuh gue gitu. Bareng-bareng. Nah, gue kan dapat keberangkatan tuh jam 9 kalau nggak salah. 9 malam ya. Penerbangan malam kan. Jam setengah lima gue udah berangkat tuh bang bandara bang. Nah ini perpisahan terakhir bang. Bahkan gue ngelihat jelas sosoknya. Jadi pas depan rumah itu ada balkon bang. Gue tuh bercanda bang, maksudnya. Gue nengok jendela, gue buka jendela. Dadah, kata gue gitu bang, dadah. Gue gak digangguin lagi. Dia dadah balik bang. Itu terakhir perpisahan. Tiba-tiba ada gitu atau gimana? Pas gue dadah gini bang. Kan mobil jalan bang. Gue dadah balkon sebelah sini jendela. Mobil jalan nih. Ke pintu nih. Berarti kan gue ngeliat pintu bang. Nah, itu dia di pintu bang. Di balik tembok pintu. Itu perpisahan bang gue sama dia. Itu kejadian yang menurut gue sampai sekarang masih keinget terus. Bahkan itu tuh gue baru ngelihat sosok yang benar-benar jelas gitu. Walaupun beberapa kali, cuman kan yang diteror bukan gue doang. Di situ banyak temen gue yang keteror. Sampai bos lu kena ya? Iya, bos gue tuh orangnya skeptis banget kan awal. Tapi dari situ dia percaya. Orang kaki sampai biru kok, kata si Uus. Di Surabaya itu ya? Di Surabaya, di komplek mewah. Bahkan di daerah komplek itu ada satu rumah besar tuh.
yang terkenal banget tuh angkernya. Itu rumahnya? Enggak, dekat situ. Oh, ada lagi? Dekat situ. Tapi ini pasti banyak yang nanya ini. Ini dari tadi kan harusnya kerja tapi nggak kerja-kerja. Ini kerjanya di mana nih? Pasti banyak yang nanya. Ya. Bang, lu kayaknya nggak kerja-kerja, Bang. Jadi posisi kantor tuh Bang, gua kan di tempat produksi ya Bang, produksi obat-obatan herbal gitu. Dan gua kerja di situ Bang. Di rumah itu juga gua kerja. Ada ruangan khusus buat ngepak dan yang lainnya itu ada di situ. Itu dia tuh. Ngemes di situ, kerja di situ. Jadi nyantai. Berapa jam itu kerja? Kalau untuk kerja 8 jam. 8 jam. Dan itu tadi mungkin karena di rumah kali ya, saking santainya juga ya. Jadi ada beberapa kejadian yang memang kan siang tuh. Rata-rata pas libur juga ya. Rata-rata pas libur. Kalau gue yang pas yang siang-siang ya. Iya. Bareng-bareng gitu ya. tuh. Tetap kerja bro, cuman ya nggak dimasukin aja. Nah gitu. Iya ya, kurang penjelasannya ya. Iya, takut ini kayak nggak kerja nih. Iya. Enak banget ya hidupnya. Iya. Sama satu lagi nih. Itu berarti pada saat yang Putri kesurupan ya, dia kan sempat mau resign ya. Iya. Pulang ya. Itu nggak jadi pulang, itu kenapa tuh? Itu nggak jadi Bang, karena kan si bos nelpon. Oh, jadi baru niat nih. Baru niat. Kan nggak lama itu si bos nelpon. Oke. Karena bos itu nelpon. Ya, daripada bayar tiket sendiri, mending dibayarin bos kan. Iyalah, ke situ. Tapi ada gak kejadian pas lo kerja gitu? Kalau untuk kerja, ya banyak sih kejadian, paling barang gerak aja sih. Kayak kotak herbal nih yang udah kita pack, yang udah rapih banget gitu. Kadang-kadang rubuh gitu doang. Paling barang-barang gerak aja sih, seputaran itu aja. Tapi memang kejadian itu paling banyak itu di malam hari ya? Di malam hari sama subuh sih Bang. Subuh ya? Subuh yang paling parah tuh. Karena kalau kejadian perorangan tuh selalu subuh. Nah kalau siang pas posisi gue libur lagi kumpul. Itu yang Putri yang kesurupan siang ya? Siang atau malam sih? Yang pertama. Yang pertama itu siang. Siang ya? Ya. Oke. Nah ini, tapi memang rumah itu berarti nggak begitu terkenal kalau rumah itu angker, nggak banyak orang yang tahu. Nggak banyak. Termasuk yang tukang bakso kan nggak tahu tuh. Iya, nggak banyak sih Bang. Karena gini, itu kan komplek mewah ya Bang. Komplek mewah itu kan ada beberapa security Bang yang harus ngontrol. Nah, emang gue juga agak ganjilnya, jarang banget setiap malam ada security yang ngontrol ke situ Bang. Nggak ada tuh security yang ngontrol. Udah gitu emang komplek itu agak sepi karena komplek mewah, jauh juga jadi dari perkampungan kan. Jadi mungkin jarang ada orang yang tahu kali ya. Karena kalau komplek mewah itu rumah gede, berasa angker aja dilihat. Iya. Tapi rumah Ustadz tadi lu bilang dekat. Itu ngelewatin kampung Bang. Jadi kita harus keluar dari komplek itu kan ada kampung Bang. Dari kampung itu. Sebenarnya serem banget sih ini. Ceritanya gila sih. Sampai segitunya ya, sampai bener-bener siapapun yang masuk di situ masih diganggu. Kena gangguan. Yang selamat satu, ajudannya doang itu. Oh iya. Gak ada cerita, nggak ada cerita kan. Itu kan karena dia juga belum lama kan. Iya. Coba kalau udah nginep. Tapi kalau dipikir dia kan tidur sendiri Bang di kamar atas. Jadi kamar bos gua, terus kamar yang bekas perempuan itu kan. Oh dia sempat tidur. Dia sempat tidur sendiri di situ. Cuman memang benar-benar nggak diganggu dia. Nggak diganggu. Bahkan gue cerita enggak sih. Pas gue pulang ke Bogor kan sebelum gue berangkat lagi, itu gue tanya nggak ada gangguan gitu. Nah gue sempat nanya tuh ke ajudan bos gue. Bos kenapa ada tiba-tiba minta balik gitu, kakinya biru, ditarik dia katanya. Dia kan nggak percaya itu bininya kena gangguan. Itu pas subuh-subuh itu yang gue pulang, itu baru banget kejadian itu, makanya langsung pulang. Emang bener kopernya aja ditinggalin Bang. Iya. Koper aja ditinggalin. Dan penasaran juga sosok yang meluk si ibu bos itu siapa? Iya. Karena berbulu ya tadi. Itu. Tapi itu asalnya dari mana gitu? Nah, kalau untuk yang meluk itu gue kurang tahu dah. Iya. Kan kemungkinan kan genderuwo nih. Iya, kebanyakannya. Karena kan sosok genderuwo itu memang sering banget mengganggu perempuan gitu. Iya. Kalau itu kan dari pandangan si ibu ya. Cuman kalau gue ini kan sama yang lain nggak pernah Bang. Iya. Diliatin sosok yang itu. Makanya gue juga nggak terlalu tahu dari mana itu kan. Nggak tahu ya. Iya. Nah, apa yang ngebuat lu masih menjadi misteri nih soal si Putri ini sampai sekarang? Gue bingung
ketika gue mimpi yang nggak tahu siapa, yang belum gue kasih tahu ke siapa-siapa, tiba-tiba dia udah tahu bang. Apa selama ini dia tuh berkomunikasi sama makhluk itu, atau si makhluk itu ada bicara sama si Putri bahwasanya dia itu datang ke mimpi gue dan yang lain, kan kita nggak tahu. Itu yang bikin misteri juga buat gue. Dan mungkin kalau temen gue yang tadi di awal si Komet itu nonton, dia juga bakal mikir kenapa dia ada di kandang monyet, kandang burung itu. Kandang burung. Iya. Karena kan waktu gue datang itu bang, itu kandang burung gede bang, tapi isinya monyet bang, 1 biji doang. Oh, isinya monyet. Isinya monyet, tapi kandangnya sangkar burung gede gitu bang. Paham gue yang ada ya kayak di Ragunan ya. Iya, yang gede itu. Gede banget itu. Gede banget itu. Itu isinya monyet. Itu isinya monyet bang. Oh, dan pas gue di situ udah pas gue udah pindah ke situ, itu monyetnya langsung dipindahin langsung. Oh, udah nggak ada. Oh, gue kira lu tidur sama monyet gitu. Nggak ada. Oke. Tapi orang yang paling beruntung adalah Komet. Menurut gue. Iya sih bang. Dia langsung pulang. Iya. Seminggu kan, baru seminggu doang kan? Iya, seminggu enggak lah bang. Oh enggak ya? Enggak, sebulan jatuhnya. Kan Sebulan 3 ya? minggu itu gue nggak ada gangguan. Oh iya bener. 1 minggu kejadian, baru dia pulang. Iya, seenggaknya Karena dia sakit. nggak ngalamin kejadian yang lebih parah lagi lah. Iya. Ya gitu. Bener. Komet. Tapi Komet masih kerja di sana? Sekarang dia lagi ngelaut bang. Wih, jadi melaut ya. Lagi ngelaut dia ke tanah Korea. Nah, gue udah hilang kabar tuh bang semenjak itu sama mereka. Ini nama asli semua ya? Sebenarnya nama panggilan kita sih. Nama asli, cuman bukan nama asli banget gitu bang. Bukan nama tapi mereka tahu nih. Mereka tahu. Okay. Mereka pasti ingat kalau nonton. Sama. Itu Uus sama si Eko nggak tahu kabarnya gue bang. Karena emang udah putus kabar aja kontak. Putri juga sama. Kalau Putri malah gue masih kontekan. Kalau Putri masih kontekan. Jadi kemarin dia nikah tuh bang, sempet ngundang gue di Facebook. Di Padang. Di Padang. Oh di Padang. Nikah sama orang Padang, sempet ngundang gue di Facebook. Nah dari situ gue masih agak kontekan dah kalau Putri. Mia sama Oh udah nggak ada itu. Mia sama Ita. Ita. Itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Kayak kemarin juga gue sebenarnya mau nyari-nyari Facebook si Eko tuh, nggak nemu bang. Andai kata nemu, mungkin masih banyak yang mau gue tanyain sama mereka ya. Kejadian yang belum gue tahu dari mereka tuh apa gitu. Iya betul. Nah buat teman-teman nih yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja ke sosial medianya Bang Raden ini. Ada di mana bang kalau sosial media lu ya pribadi ya? Instagram bang. Iya. Iya, Raden He22. Raden He22. Iya. Atau sosial medianya Bang Raden yang satu lagi yaitu di Kenanga Malam. Iya. Oh ya. Bener. Dan ada juga YouTube nih. Iya, channel YouTube bang. Ada channel YouTube juga. Bang, lu di channel lu ada cerita yang epic ya? Mungkin ada beberapa yang epic bang. Ada beberapa. Enggak yang menurut lu epic lah yang selama ini lu udah upload nih. Ada. Apa cerita? Itu teror rumah angker. Teror rumah angker. Iya. Itu narasumbernya dari mana tuh? Itu narasumbernya dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor. Serem tuh ya. Itu serem sih bang. Karena apa yang membuat serem? Karena emang dia tuh diteror sampai sekarang dari tahun 2004. 2004 sampai Jadi sekarang. baru pindah ke situ. Dia tuh diteror bang. Ya diteror sama makhluk yang di situ. Sampai sekarang pun masih kena teror. Oh gitu. Iya. Dan itu sosok-sosok yang gila sih yang diceritain sama gue ya. Oke. Kayak pocong, kucil anak. Bahkan orang yang main ke rumahnya itu ikut diteror. Dijamin serem lah itu ya. Serem lu banget. Udah ngerasain lah ya. Udah ngerasain. Biasanya kan kalau misalkan host nih, misalkan lu aja cerita, gua bisa ngerasain gitu. Ini cerita bagus nih. Ya. Itu serem tuh ya. Serem bang, karena gua kan sempet nggak percaya sama omongan narasumber gua, dan akhirnya gua mutusin buat silaturahmi ke rumahnya bang. Oh sampai silaturahmi. Karena deket kan, gak jauh banget. Dan ternyata bener. Pas gue main ke sana itu jam 10 ada pohon nangka gede. Itu tiba-tiba goyang sepohon bang. Gila, penasaran. Dan di situ gue percaya sih. Nanti gue tonton juga deh. Yang penasaran juga langsungnya mampir ke channelnya Bang Raden, itu ada di Kenanga Malam ya? Iya, Kenanga Malam. Kenanga Malam. Judulnya itu tadi Rumah Angker, Teror Rumah Angker. Oke, di Bogor tuh ya, di Bogor. Untuk link channelnya nanti gue taruh di deskripsi. Udah kalau gitu, gue tutup lah video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Raden dari Bogor.
dari Kenanga Malam. Oh, dari Ya, Kenanga. pamit, bye.